Baik, kali ini kita akan membahas terkait saham, mulai dari dasar sekali sampai nanti di akhir video kita akan membahas terkait krisis yang terjadi di Indonesia. Pertama kita akan bahas terlebih dahulu dari definisinya. Jadi saham itu mudahnya adalah suatu bentuk kepemilikan dari perusahaan ya. Dengan saham kita bisa tahu nih suatu perusahaan itu dimiliki oleh siapa dan siapa yang punya porsi lebih besar gitu. Nah, adapun fungsi-fungsinya itu ada 3. Yang pertama itu ada penentuan bagi hasil. Jadi karena kita udah tahu gitu ya siapa yang punya porsi lebih banyak ketika nanti perusahaan mendapatkan omset atau keuntungan, dia kan harus membagikannya kepada para pemilik gitu ya. Tapi harus dibagi secara adil gitu. Nah, pembagiannya ini berdasarkan apa ya? Berdasarkan kepemilikan saham tadi. Kalau misalkan orang ini punya 60%, ini 30%, dan ini 10%, maka omsetnya tadi harus dibagikan ya sesuai. Misal omsetnya 100 juta gitu, maka sesuai dengan ke persentase sahamnya tadi. Jadi ini mendapatkan 60 juta, 30 juta, dan ini 10 juta. Nah, hasil pembagian omset ini kita biasa sebut sebagai dividen. Selanjutnya yang kedua adalah hak suara. Nah, ini biasa dipakai kalau misalkan perusahaan itu mau melakukan keputusan yang besar, misal ganti nama gitu ya. Nah, ketika melakukan voting atau melakukan rapat, misal nih 2 orang ini dia tidak menyetujui gitu, sedangkan orang pertama itu menyetujui. Nah, karena dia punya suara lebih banyak ya dibandingkan dengan 2 orang ini, meskipun digabung gitu ya jadi 40%, maka dia masih menang gitu, dia masih memenangkan hak suara tersebut. Satunya ketiga adalah untuk jaminan hutang. Nah, itu terjadi kalau misalkan pemilik perusahaan ya salah satu orangnya mau melakukan mengambil hutang gitu, dia bisa aja ngejaminin hutang tersebut kepada bank dengan saham yang dia miliki. Selanjutnya ini saham BBRI, kita bisa lihat siapa yang punya saham lebih banyak. Di sini mayoritasnya adalah Danantara. Jadi kalau misalkan ada voting keputusan yang penting, pasti Danantara yang diuntungkan di sini. Nah, selanjutnya untuk kita yang masyarakat umum itu tergolong di sini ada 46%. Oke, lanjut kita akan bahas terkait prinsip saham. Nah, di sini penting untuk dibahas bahwasanya pemilik sama CEO itu bukanlah hal yang sama gitu. Jadi kalau CEO adalah orang-orang yang bekerja mengatur operasional, mengatur strategi perusahaan, mengatur keuangan, promosi karyawan, dan juga mereka diperbolehkan untuk melihat rahasia perusahaan. Sedangkan kalau pemilik itu sebenarnya dia nggak punya kuasa terhadap perusahaannya sendiri gitu ya. Dia nggak bisa mencat karyawan semena-mena gitu, melihat keuangan minjem duit gitu dari perusahaan itu nggak bisa gitu, atau mengatur strategi nggak bisa secara langsung. Tapi sebenarnya dia bisa melakukannya lewat CEO, karena si pemilik itu dia punya beberapa hak juga selain mendapatkan dividen tadi, yaitu rapat bersama CEO. Rapat itu biasanya kita sebut sebagai RUPS, rapat umum pemegang saham. Nah, dari sini dia bisa lah memberikan usulan kepada CEO untuk memberikan strategi apa gitu, bisa-bisa aja. Nah, selanjutnya juga publik juga memiliki hak untuk memilih dan memecat CEO dari ketika melakukan RUPS itu. Kalau misalkan CEO-nya kerjanya gak benar gitu, atau ada CEO yang lebih bagus. Nah, selanjutnya gimana sih cara memperoleh saham itu? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah ketika pembentukan perusahaan itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan Anda membuat perusahaan atau PT ya pasti Anda mendapatkan sahamnya gitu. Selanjutnya yang kedua adalah dengan cara membeli perusahaan yang dijual. Nah, kalau yang kayak gini itu terserah dari si penjual, apakah mau menjual 100% semuanya gitu atau cuma sebagian aja. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah dengan mendapatkan warisan atau pemberian. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait lembaran saham. Jadi saham itu sendiri sebenarnya tidak berbentuk persentase ya, tapi lembaran. Kita lihat contohnya terlebih dahulu. Misalnya ada satu orang, dia tuh pengen beli satu perusahaan harganya 500 juta, cuman dia punya duit 111 juta aja. Kalau misalkan saham itu bentuknya persentase, dia nantinya cuma bisa dapat dia dapatnya 22,22222 terus gitu persen, nggak bisa habis si angkanya. Ini bakal bermasalah kalau misalkan bakal bagi hasil 100 juta gitu. Gimana caranya untuk membagi dividennya secara adil gitu kalau misalkan angkanya aja nggak selesai. Jadi kalau persentase itu susah kalau misalkan mau dibeli eceran. Makanya dibentuklah lembaran gini. Misal nih tadi kan harga perusahaannya 500 juta tuh. Kita bagi aja jadi 50 lembar. Jadi setiap lembarnya itu adalah harganya 10 juta.
Jadi kalau misalkan dia cuma punya duit 111 juta aja, maka dia bisa membeli 11 lembar, karena 11 kali 10 juta kan 110 gitu ya, lumayan lah 1 jutanya ditabung sama dia. Nah jadinya kayak gini, dia bisa beli 11 lembar. Nah bahkan dengan cara ini tuh bisa lebih mudah bagi CEO atau direksi untuk membagikan dividennya. Karena gimana? Karena gini, kalau misalkan dia punya untung 100 juta, ya udah tinggal bagi aja per lembar sahamnya. Jadi 100 dibagi 50 kan hasilnya 2 juta. Jadinya tiap lembar dapat 2 juta gitu. Jadinya kalau misalkan dia tadi punya 11 lembar, ya udah kalikan aja dengan 2 juta, maka hasilnya di tahun tersebut dia bakal mendapatkan 22 juta. Nah ini keuntungan per lembar saham itu biasanya kita sebut sebagai EPS, itu bahasa Inggris dari earning per share, keuntungan per lembar saham. Nah harga saham yang ada di pasar saham juga sebenarnya juga merupakan angka eceran. Jadi kalau di sini PT Astra itu per lembar sahamnya adalah 4.420. Kalau kita tadi per lembar sahamnya berapa? 10 juta. Kok lebih mahal? Kok ini lebih murah gitu ya? Karena PT Astra itu punya lembar saham lebih banyak. Dia bisa sampai 1 juta lembar ya yang disebar gitu. Itu bebas-bebas aja, tergantung perusahaannya mau bikin lembaran berapa banyak gitu. Kita juga kalau misalkan buat jadi 1 juta lembar juga per lembaran nanti bakal jauh lebih murah. Nah selanjutnya gimana caranya untuk bisa menentukan mana perusahaan yang murah gitu ya. Mudahnya adalah dengan cari aja yang mendapatkan untung lebih banyak. Gimana caranya? Kita coba contoh perusahaan A ini ya. Nih di sini perusahaan A itu dia harganya 400 juta, tiap tahun itu mendapatkan keuntungan sekitar 90 juta. Nah kita cek aja gitu, kapan sampai si modal tersebut balik modal gitu. Nah di sini kan 90 juta nih, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh ternyata 4, berapa nih, 4,5 ya, 4,5 tahun baru bisa balik modal. Nah ya udah kalau begitu kita cari aja nih mana perusahaan yang balik modalnya lebih cepat. Kalau bisa mah setahun udah balik modal gitu kan. Nah tapi biar mudah itu sebenarnya ada rumusnya. Jadi rumusnya itu adalah harga dibagi dengan untung. Harga ini 400 juta dibagi dengan 90 juta, atau dalam bahasa Inggrisnya itu namanya price per earning gitu, atau singkat PE. Kita pakai kalkulator aja biar cepat. Kalkulator di sini 400 bagi 90 tuh hasilnya 4,4 ya. 4 udah mirip lah sama yang tadi. Nah ya udah berarti ini 4,4, terus ini kita cek gitu ya, 2300 bagi 600 itu hasilnya 3,8. Oh ini lebih murah gitu ya. Kalau selanjutnya silakan dihitung sendiri lah ya, jadi NPR. Nah ini untuk perusahaan yang nyata gitu. Gimana cara ngitungnya? Tadi kan udah dikasih tahu harga, ini price-nya, terus ini keuntungannya per tahun. Jadi 21,2 ini bukan koma, ini ribuan. 21.250 dibagi dengan 3288. Kita cek 21.250 dibagi 3288, maka hasilnya adalah 6,4. Nah sebenarnya di aplikasi juga sebenarnya udah dikasih tahu ya, udah dihitungin sama mereka. Jadi ya tinggal lihat aja di sini 6,4 tahun untuk bisa balik modal. Nah ini untuk saham yang lainnya, ini saham susu Ultra Jaya. Di sini bisa kita lihat PE rasio TTM itu per tahunnya nih 9,4. Jadi perlu 9,4 tahun untuk bisa balik modal. Dari sini kita bisa lihat nih mana yang lebih efisien untuk bisa mendapatkan profit lebih cepat gitu ya, si United Tractor ini gitu. Oke kita lanjut ke tipe kedua. Ada tipe kedua untuk bisa menentukan harga perusahaan yang lebih murah itu kayak gimana. Yaitu tipe investor, adalah orang-orang yang bertaruh pada laba masa depan. Maksudnya gini, karena tadi kita udah bisa baca ya menentukan PE dari perusahaan. Nah misal labanya itu kecil gitu, PE nya 4,5, bahkan lebih murah yang tadi kan 4,4. Nah
untuk tipe investor ini, dia itu sebenarnya nggak peduli laba tahun sekarang itu kayak gimana. Yang mereka pedulikan adalah laba nanti kemudian. Kalau misalkan prediksi mereka para investor ini laba di 2 tahun berikutnya jauh lebih tinggi, maka mereka nggak bakal ngitung PE ini. Kenapa? Karena lihat ini, kalau misalkan saya masukkan di sini, maka kita bisa hitung nih. Ini udah balik modal di tahun ketiga ya. Apa ini? 2,8 tahun udah balik modal. Jauh lebih cepat daripada perusahaan pertama tadi gitu. Nah, ini golongan tipe investor yang mereka bertaruh pada laba tahun berikutnya. Contoh nyatanya kayak gimana? Contoh nyatanya kayak gini, kisah PTBA, di mana para investor itu bertaruh bahwa harga batu bara bakal naik karena perang Rusia. By the way, PTBA itu perusahaan batu bara ya. Konteksnya tuh gini, jadi Uni Eropa itu dia ketergantungan gas alam dari beli dari Rusia gitu. Untuk apa? Untuk membangkit listrik, pemanas, pupuk dan lain-lain. Nah, masalah di tahun 2022 Februari ya, awal-awal si Rusia ini tuh perang gitu sama Ukraina. Nah, kalau terjadi perang gini, tahu sendiri lah kalau Eropa itu dia lebih cenderung support ke Ukrainanya. Makanya mereka melakukan pengurangan atau bahkan berhenti gitu impor gas dari Rusia. Nah, oleh karena itu pastilah mereka bakal nyari energi alternatif gitu. Termudahnya adalah dengan membeli batu bara. Makanya kalau misalkan investor ya udah baca berita kayak begini dan tahu ini bentar lagi Rusia bakal perang nih, terus kalau misalkan perang pasti Eropa bakal belinya batu bara. Dia udah tahu kalau misalkan batu bara bakal naik, makanya dari awal-awal tahun si para investor ini udah beli saham-saham yang berhubungan dengan batu bara, termasuk seperti PTBA ini. Kalau misalkan Anda beli PTBA di awal-awal kayak gini di harga 3.500, dalam 3 bulan aja dia bisa naik sampai 28% seperti itu. Nah, lanjut kita akan membahas terkait pasar bebas. Jadi saham itu sama kayak jual beli ya. Jual beli itu ada pasarnya sendiri. Kalau Indonesia itu cuma satu pasarnya, yaitu IDX. Jadi si penjual beli sama perusahaan yang mau ngebuka sahamnya itu jualannya di sini gitu. Nah, ingat ya, tidak semua perusahaan itu ngejualin sahamnya ke orang-orang umum kayak kita gitu. Kebanyakan sih mereka ngejualnya ke perusahaan-perusahaan juga atau ke para pebisnis secara pribadi gitu. Nah, tapi untuk perusahaan yang menjual sahamnya ke masyarakat umum, mereka jualnya di sini dan mereka akan mendapatkan judul ya tambahan TBK di belakangnya atau terbuka seperti itu. Nah, selanjutnya si perusahaan ini mereka memiliki kewajiban gitu kalau misalkan udah TBK, yaitu melaporkan ke laporan keuangannya tiap tahun gitu. Dan tiap tahun itu ada 4 laporan yang harus diberikan, Q1, Q2, Q3 dan laporan tahunan. Nah, laporan tahunan ini update ya, jadi kayak Januari sampai Maret, terus nanti bulan April sampai Juni itu Q2, terus Juli sampai September itu Q3, terus terakhir itu nggak ada Q4 sebenarnya, karena Q4 itu digabung di sini karena laporan tahunan itu dari awal, dari Januari sampai Desember. Jadi kalau misalkan ada perubahan profit, ada yang naik, ada yang turun, itu langsung terupdate tiap kuartalnya. Nah, di sini di aplikasi kita bisa lihat nih, ini Q1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau misalkan ini masih strip karena laporan keuangannya belum keluar, ini masih bulan Juni gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan udah ada laporan keuangannya di sini bakal langsung tertulis, dan semua termasuk PE ya, termasuk PE ini bakal berubah angkanya tergantung kalau misalkan profitnya naik atau turun gitu. Nah, selanjutnya gimana caranya untuk menentukan gimana caranya harga saham itu ditentukan gitu. Yaitu adalah mirip-mirip kayak skenario tarik tambang gitu antara si penjual dan pembeli. Jadi kan penjual kan pasti bakal minta harga paling mahal ya, tapi kalau pembeli itu pasti minta harga yang paling murah gitu. Ya udah, tinggal tarik-tarikan aja. Siapa yang kalah uangnya ya kalah gitu ya. Misal si pembeli ini kan penjual nih. Misal si penjual ini tuh dia nyerah terlalu lama gitu, gak ada yang beli, saya turunin aja harganya. Nah, kalau begitu kan berarti si pembeli yang menang tuh, harganya jadi lebih murah. Termasuk juga kebalikannya, kalau misalkan pembelinya nyerah mau ke harga lebih mahal, berarti kan si penjual yang menang. Nah, skenario aslinya sih seperti ini. Kita bisa lihat di order book kalau di aplikasi itu, yaitu dengan skema antrian. Jadi di sini ada antrian nih, antrian harga. Di sini untuk harga 282, siapa yang mau ngantri terserah gitu. Misal dari sini ke kanan ini
ini sisi penjual. Sedangkan kalau sebelah sini itu antrian dari sisi si pembeli, batasnya gitulah. Misal nih di sini penjual ngantri di sini ada banyak gitu ya. Terus ngantri di harga 284 atau ada yang ngantri di harga 286 gitu. Ya, banyak yang ngantri. Tapi di sampingnya di harga 280 juga ada yang ngantri si pembelinya. Tak 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 tak. Nah, di sini apakah sudah terjadi transaksi? Tentu belum, karena si penjual dia mintanya di 282 tapi pembeli dia nawarnya di harga 280. Jadinya nggak ada transaksi. Tapi nanti kalau misalkan si penjual katakanlah nggak sabaran gitu, terlalu lama gitu menerima harga yang ditawarkan sama pembeli, adalah jangan ngantri di sini gitu kelamaan gitu, ngantrinya di samping aja gitu di 280, bak 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 bak, maka bakal terjadi jual beli karena ada penjual ada pembeli gitu, satu hilang, dua hilang, tiga hilang, sampai habis. Nah kalau misalkan kayak gini berarti kan harganya pindah tuh, yang tadinya batasnya di sini sekarang, yang tadinya batasnya di 280 per 282 sekarang batasnya di 278 per 280. Berarti si harga sahamnya berubah jadi 280. Sama kalau misalkan yang sekarang yang nyerah itu si pembelinya gitu, kelamaan gitu nunggu di sini gitu kan, oh habis gitu, habis sampai penjualnya udah nggak ada lagi, jadi dia nganter di sini. Ya udah gitu-gitu aja terus sampai sampai ada batas yang baru. Ketika terjadi batas yang baru, ya udah berarti di sini diambilnya 288 gitu. Lanjut kita bahas terkait momentum krisis yang terjadi saat ini. Ya, krisis itu terjadi ketika IHSG turun drastis. IHSG itu apa? IHSG itu simpelnya gabungan ya, gabungan saham di seluruh Indonesia. Jadi mau saham batubara, saham ikan, saham tekstil dan lain-lain itu digabungin semua, dirata-ratain. Jadi kalau misalkan mayoritasnya saham pada naik, di sini grafiknya ikut naik. Tapi kalau misalkan mayoritas saham-saham di Indonesia itu turun, maka grafiknya turun seperti itu. Nah, pada tahun 2026 ini saham IHSG kita turun drastis, dan ini kita sebut sebagai krisis. Tapi sebelum kita jelasin krisis di 2026, kita mau jelasin dulu krisis yang ada di tahun sebelumnya, itu tahun 2020. Ini krisis yang ini ya. Nah, di tahun 2020 kita juga sempat mengalami krisis. Tapi sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi pada krisis gitu ya. Jadi krisis itu terjadi ketika harga sahamnya semua pada turun. Tapi kenapa sahamnya pada turun? Ini dikarenakan investor bertaruh bahwa keuntungan laba perusahaan di kuartal berikutnya itu bakal turun. Kenapa bisa? Karena kalau di krisis ini itu terjadi karena adanya COVID 2020. Sebenarnya bukan karena COVID-nya yang nyebabin kerugian atau pelemahan keuntungan dari perusahaan, tapi karena lockdown-nya. Kalau usaha kayak gitu, karena lockdown ini menyebabkan kan itu lockdown itu untuk membatasi keramaian gitu ya, termasuk juga pasar tuh dibatasin. Kalau pasar dibatasin berarti kan pembeli jadi berkurang gitu ya. Terus juga tempat liburan dibatasin, berarti untuk saham-saham perusahaan hiburan kayak pantai dan lain-lain itu bakal menurun. Terus karena pasar dibatasin, omset juga turun kan. Terus juga karena belajar dan kerja di rumah, maka saham-saham perusahaan yang berhubungan dengan transportasi kayak Gojek dan lain-lain itu bakal turun. Termasuk juga ya yang besar-besar kayak bus dan pesawat juga bakal turun. Selanjutnya pabrik juga kan ramai ya. Biasanya pabrik kalau ketika lockdown itu bakal dicutikan juga. Ketika pabrik cuti maka bahan baku bakal langka juga karena ya gak ada yang buat gitu kan. Nah ketika perusahaan melihat gitu ya omset udah turun gitu, bahan baku jadi langka, itu mereka bisa melakukan hibernasi. Artinya sedikit gitu ya, penjualannya bakal sedikit banget gitu. Nah dengan begitu mereka bakal merumahkan beberapa karyawannya atau bahkan bisa aja di PHK gitu ya. Nah dengan hal seperti ini bakal terjadi penghematan dari dua sisi. Pertama sama orang-orang yang di PHK tadi, mereka kan jadinya kurang duit gitu, jadinya bakal berhemat, tidak beli barang. Termasuk juga si perusahaan itu karena gak ada omset, makanya mereka juga bakal melakukan penghematan. Kedua sisi penghematan ini bakal menurunkan omset perusahaan-perusahaan lain juga gitu. Jadi mau dia berhubungan dengan kesehatan ataupun tidak, perusahaan tersebut pasti bakal kena gitu. Makanya kelihatan di berita juga kalau misalkan ekonomi Indonesia itu sempat turun gitu sampai berapa persen gitu. Nah di sini kita balik lagi ke saham si investor ya, dari awal mereka udah was-was gitu. Jadi kalau misalkan terjadi lockdown pasti omset
bulan-bulan depan bakal turun gitu. Makanya dari sini ketika terjadi lockdown, mereka mulai dijual-jualin tuh si saham-sahamnya, masuk akal gitu karena depan kan bakal turun omsetnya. Tapi itu fase 1 ya. Tapi di fase 2 orang-orang yang nggak tahu apa-apa mereka juga ikut-ikutan jual gitu karena panik gitu kok melihat saham kok pada turun semua gitu. Ya udah jual-jual juga takut takut masih turun terus gitu. Dijual semua gitu. Nah, ini mengalami krisis jadinya. Nah, tapi nanti bakal ada fase 3 yaitu fase sadar. Fase sadar itu ketika laporan keuangan ya, baik kuartal 2 ataupun kuartal 3 itu keluar gitu. Ketika kuartal 2 dan kuartal 3 keluar, mereka bakal melihat tuh keuntungan perusahaan tuh berapa gitu kan. Oh bener nih, ternyata gara-gara lockdown perusahaan untungnya jadi menurun gitu. Wajar kan jadinya kalau misalkan harganya juga turun. Tapi kalau misalkan turunnya itu bener-bener tragis banget gitu ya, yang tadinya harganya 100.000 gitu ya, 100.000 sekarang cuma jadi 300 perak kan parah banget gitu ya. Jadinya mereka ini para investor tersadarkan oh sebenarnya nggak rugi-rugi amat loh gitu untuk ya bakal ada penurunan, cuman penurunannya itu nggak terlalu parah gitu. Makanya tadinya pada fase sadar tadi, makanya di sini karena kuartal 2 udah keluar mereka mulai percaya diri untuk beli lagi gitu. Nah, di sini mulai dari sini kalau nggak salah lockdown udah mulai dicabut gitu kan, makanya keuntungan perusahaan di tahun selanjutnya jadi normal gitu, bahkan sampai sama gitu seperti sebelum COVID. Nah, selanjutnya kita bahas krisis yang ada pada tahun ini gitu. Nah, krisis yang ada pada tahun ini kalau misalkan teman-teman bisa lihat, ini bahkan jauh-jauh lebih apa ya parah gitu daripada krisis yang ada di COVID. Di sini kalau COVID saya hitung itu sekitar 26% minusnya. Tapi kalau krisis yang sekarang itu kalau kita hitung tuh sampai minus 35%. Ada apa gerangan gitu kan. Padahal kan kalau misalkan kita lihat nggak ada lockdown gitu. Nah, kalau jujur kalau dari diri saya sendiri juga sebenarnya kurang paham kenapa bisa terjadi krisis seperti ini. Tapi intinya kalau misalkan ada krisis, ya lihat aja fasenya. Berarti investor itu mulai jual-jual kan, ada sesuatu kan. Ternyata kalau misalkan kita lihat memang ada beberapa isu gitu. Pertama MSCI itu apa ya patokan investor dari luar negeri. Jadi kalau misalkan orang luar negeri mau beli saham Indonesia, dia biasanya bakal lihat dulu daftar saham-saham yang dibeli sama si MSCI ini gitu. Kalau misalkan ada daftarnya di sana ya udah dibelilah saham Indonesia. Tapi awal tahun 2026 MSCI itu katanya membekukan beberapa saham di Indonesia. Kenapa bisa demikian? Teman-teman udah paham kan PE tadi ya. PE di Indonesia itu kalau misalkan kita lihat rata-rata adalah 13 sampai 15 kali gitu. PE-nya 15 katakanlah kayak gitu. Tapi di beberapa saham ada yang PE-nya tuh sampai 80 atau bahkan 100 tuh ada. Nah, ini kalau kata MSCI itu tidak wajar, ada permainan gitu ya, ada bandit di situ lah. Makanya mereka memutuskan untuk memberikan warning gitu kepada Indonesia. Nah, dengan begitu para investor luar negeri ya mereka melihat kayaknya kita tahan dulu gitu, kita jual-jualin dulu untuk saham-saham di Indonesia. Makanya di awal Januari mulai investor pada jual gitu. Nah tapi juga ada beberapa isu lainnya, katanya ya ini isu politik Indonesia bubar. Nah saya nggak mau bahas politik di sini, kita lanjut aja. Terus harga BBM non subsidi naik gitu ya, terus harga plastik naik dan juga harga dolar itu jadi makin tinggi. Kita bahas satu-satu ya, mulai dari BBM. Sebenarnya kalau untuk perusahaan, beberapa perusahaan memang bakal terpengaruh gitu keuntungannya karena naiknya harga BBM ini. Contohnya ya semua perusahaan yang bahan baku utamanya ya minyak gitu. Salah satunya apa? Plastik gitu. Plastik itu bahan dasarnya minyak. Baik itu plastik kemasan gitu atau plastik yang dipakai buat bikin kursi gitu, itu bahan dasarnya ya minyak gitu. Jadinya kalau misalkan harga minyaknya naik maka omset mereka bakal menipis. Nah itu masuk akal untuk perusahaan-perusahaan minyak, perusahaan-perusahaan yang bahan bakunya minyak. Tapi seharusnya di Indonesia sendiri tidak semua perusahaan kan yang bahan bakunya minyak gitu. Nah selanjutnya kita lihat nih harga dolar naik. Nah kalau harga dolar ini memang lebih
lebih banyak terpengaruh ke perusahaan, karena ya perusahaan banyak yang beli barang dari luar pakai dolar kan. Kalau misalnya kita mau beli drone gitu dari Cina, ya nggak bisa pakai yuan Cina, belinya harus pakai dolar. Tapi dolarnya naik, ya berarti harga barangnya juga naik gitu. Nah, ini bakal merugikan perusahaan-perusahaan yang impor, yang bahan dasarnya tuh impor gitu. Apa aja, ya banyak gitu, kayak perusahaan mainan gitu, atau perusahaan-perusahaan ya yang impor-impor, kayak impor kedelai kayak gitu, tempe kan bakal mahal juga kayak gitu. Nah, tapi dengan ini juga sebenarnya ada juga yang diuntungkan gitu. Nggak semua perusahaan tuh bakal merugi semua. Keuntungan perusahaan juga ada yang diuntungkan. Itu siapa ya? Kebalikannya, perusahaan yang ekspor. Siapa aja, misal batu bara tadinya tahun kemarin dijual harganya 100 juta ya, atau 100 juta tuh katakanlah 700 dolar gitu, atau 70 dolar gitu ya. Nah, tapi karena tahun ini harga dolarnya naik, yang kalau misalkan kita jual sama-sama 700 dolar, tapi karena dolarnya naik, ke pas di convert ke rupiah jadinya malah jadi 130 juta kan. Untungnya jadi naik gitu kan. Nah, dari sini aja bisa kita kelihatan gitu, bahwasanya nggak semua perusahaan itu bakal dirugikan dengan semua isu-isu ini gitu. Nah, dengan di sini kita bisa bikin kesimpulan bahwasanya penurunan harga saham yang terjadi saat ini itu nggak wajar gitu. Lebih ke fase 2 ini, orang-orang panik gitu. Misal nih, katakanlah perusahaan yang jual ikan gitu ya ke luar negeri, apakah bakal berpengaruh dengan semua ini? Ternyata enggak, karena pertama ya, si perusahaan ikan tersebut itu enggak termasuk pada peringatan MSCI. By the way, MSCI ini dia udah ngeluarin 4 perusahaan ya yang bermasalah tersebut. Jadi udah selesai sebenarnya kasus MSCI ini. Nah, apakah perusahaan ikan itu bakal terpengaruh dengan Indonesia bubar gitu? Ini terlalu politik ya, jadi saya nggak bakal bahas. Tapi kalau menurut saya sih, 3 tahun kemudian Indonesia kayaknya namanya masih bakal tetap Indonesia deh. Selanjutnya, apakah perusahaan ikan terpengaruh dengan BBM? Mungkin iya, mungkin enggak gitu kan. Tergantung kalau misalkan si perusahaan ikan tersebut dia punya kapal sendiri atau cuma beli dari petani. Terus harga plastik mungkin iya, tapi sedikit gitu. Tapi terus selanjutnya, apakah terpengaruh dengan dolar? Iya, terpengaruh, karena si perusahaan ikan ini dia ngejual barangnya ke luar negeri, artinya dia akan dapat dolar, artinya keuntungan dia harusnya naik gitu. Cuman anehnya harga sahamnya kok turun gitu ya. Dari sini kita hanya bisa menunggu nih, ini kan kuartal 2 belum keluar nih, jadi fase sadarnya juga belum keluar. Nah, kalau misalkan untuk para investor, sebenarnya ini merupakan momen yang terbaik, karena ada kutipan yang jelas ya, akan selalu muncul orang kaya baru setelah krisis, termasuk juga waktu zaman COVID kemarin ya, pasti bakal ada orang kaya baru setelah krisis. Kalau COVID kemarin, orang kaya barunya siapa? Yaitu orang-orang yang bermain di pasar online ya, kayak jual-jual barang di online shop kayak Shopee. Itu Shopee sahamnya naik tinggi ketika krisis gitu. Mungkin sekian aja dari saya, terima kasih.